Shalom, Tuhan Yesus nama Dete. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 25 November 2004. Yang saya mendalam firman Tuhan, Sefanya 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaan di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cintakan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 25 November 2004, mengingatkan kita semua di Sefanya 3 ayat yang pertama. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Jadi celakalah pemberontak ya, dan si cemar. Jadi si cemar dan si pemberontak ini celaka ya. Ada penghukuman dari Tuhan ya, kepada si pemberontak dan si cemar ya, supaya mereka tahu bahwa yang berkuasa adalah Tuhan ya. Jadi hidup harus benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi pemberontak dan cemar ya, Bapak Saudara. Jadi Sefanya 3 ayat yang pertama ya. Penindasan. Jadi jangan suka menindas orang ya, dengan hal-hal yang tidak inginkan. Penindasan ya. Jadi kalau ada orang kerja ya, kasih upah yang benar dan tepat waktu ya. Kalau kita tidak berbuat seperti itu, artinya kita menindas, merampas ya, memeras tenaganya dan memeras juga upah pembayarannya ya. Itu tidak boleh, Bapak Saudara, karena kita sudah diberkati Tuhan. Tentu kita ingat yang di bawah lagi ya, jangan kita tinggi diri ya. Kemudian di Sefanya 3 ayat yang kedua, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun ya. Jadi ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak mau mendengarkan teguran siapapun ya, alias pemberontak, si cemar ya. Jadi teguran Tuhan dia tidak mau ya. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau ada apapun ya, sakit, penyakit, diturunkan jadi miskin dan lain sebagainya. Itu karena ulahnya dia, kesalahannya dia sendiri ya, Bapak Saudara. Tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan, dia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap ya. Jadi kepada Tuhan dia tidak mau menghadap. Contohnya hari Minggu, dia tidak menghadap Tuhan di ibadah hari Minggu itu ya. Si pemberontak dan si cemar, orang fasik ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Makanya baca Alkitab, Bapak Saudara ya. Baca seluruhnya ya, supaya tahu omongan-omongan Tuhan lewat firman Tuhan ya. Sebelum baca Alkitab, berdoa dulu ya, supaya Tuhan kasih dikuatkan ya. Karena iblis tidak mau kita membaca firman Tuhan ya. Tuhan maunya kita membaca Alkitab, adalah surat cinta Tuhan Yesus ya. Kita harus membaca semua, Bapak. Harus berubah. Kemudian di Sefanya 3 ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai
pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, jadi Tuhan kita adalah pahlawan kita yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ya, kita sudah menang karena kita adalah anak-anak Tuhan, dimenangkan. Ya, Bapak Saudara. Ya, jadi setan tahu itu. Jadi kita harus bersyukur punya Tuhan yang memenangkan kita. Ya, dimanapun kita berada, yang berkati kita, kesehatan dan lain sebagainya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Jadi kita harus bersorak-sorak kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, ya, di dalam segala hal, membesarkan nama Tuhan. Ya, Bapak Saudara, ucap syukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Ya. Jadi bersyukur kita, mumpung masih sehat. Ya. Jangan tunggu sakit dulu baru berteriak-teriak memikirkan. Ya. Selagi kita masih sehat, jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan cuma hanya dengar-dengar saja. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di Yesaya 3 ayat yang ke-19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasannya, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, yang bukan terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ya. Jadi mereka yang mendapat malu, digaris bawahi, orang-orang yang jauh dari Tuhan tentu mendapat malu di dalam segala hal karena perilakunya. Upah dosa adalah malu. Ya, semakin berbuat dosa menanggung akibatnya. Ya, Bapak Saudara. Jadi jangan berbuat lebih banyak lagi. Ya. Itu menanggung akibatnya, Bapak Saudara. Malu dan lain sebagainya. Malu kepada orang-orang sekitar kita, kemudian terhadap Tuhan di dalam segala hal. Ada pukulan, ya, dari Tuhan kepada kita semua. Ya, Tuhan tidak pandang orang. Kemudian di ayat yang terakhir, Yesaya 3 ayat yang ke-20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi Tuhan memulihkan keadaan kita. Ya, dia pulihkan karena dia sayang kepada kita. Ya, karena kita anaknya, dia memulihkan keadaan kita supaya kita hidup terarah kepada Tuhan. Ya, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ada Roh Kudus di hati kita, kita pelihara baik-baik. Ya, bersyukur, ya, kita percaya Tuhan Yesus, ya, kita dibaptis, ada Roh Kudus. Pelihara, jangan disia-siakan, jangan diabaikan dimanapun kita berada. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 25 November 2004, di Yesaya 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.